Hai guys official, bersama Anda selalu. Subscribe, like, and share, comment. Assalamualaikum. Yang besar adalah Allahu Akbar. Nama saya Ipo, susah. Matchingkannya gimana? Susah juga lagi susah orang Padang gitu. Apa ini? Nama beliau udah ada ayat. Udah. Aku tahlilan terus. Nabi Khalqis samawati wal ardi. Tadi ada Ardi. Ada Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari itu tematik. Begitu juga tentang masalah harta. Orang yang paling lama hisapnya orang kaya. Tempat yang paling baik masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Kalau ini disampaikan terus, nanti pasarnya diambil orang lain. Bukan kita yang kuat. Padahal baca juga hadis tentang man bana masjid, dan siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang yang banyak uang? Anta da'a warasataka aghnia, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan kaya, mampu, mapan ekonomi. Khairun, lebih baik min anta da'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin, susah melarat, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat finansialnya, kuat hartanya, kuat fisiknya, kuat otaknya. Khairun, lebih baik. Wa habbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. At-tajir, pedagang. As-saduq, yang jujur. Al-amin, yang amanah. Ma'an nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Idza matal insan, Sahih Muslim, kalau orang meninggal, inqata'a, yang tetap mengalir, shadaqatun jariyah. Siapa yang bisa kalau bukan orang yang kaya? Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim kalau bukan orang kaya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu itu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kada al-faqru ayakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Jadi kalau mau menyampaikan tentang seorang yang ahli ibadah tapi tidak sayang sama kucing masuk neraka, sampaikan juga dan tentang pelaku dosa yang memberi minum air anjing, diampunkan Allah. Jadi ada keseimbangan antara targhib dan tarhib. Adapun orang yang tadi dikatakan lama hisapnya, penipu, pembohong, kaya tapi zalim, itu yang lama hisapnya. Dapatkan hartanya nggak benar ya? Kalau dia kaya seperti Nabi Adam bilang, hai sahabatku, miskinlah kamu semua. Abu Dihdah, dia kasih tanahnya semua dengan sumur-sumurnya. Abu Talhah 600 batang pohon kurma. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka adalah orang kaya-kaya semua. Nabi-nabi, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi paling kaya. Ayahnya Daud alaihissalam. Jadi kalau ada orang mengatakan, udahlah kita tinggalkan semua dunia ini, inilah yang merusak ajaran Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam ini terhijab, terdinding karena perilaku umat Islam. Salah dengar, salah ngaji, salah paham, salah amal, dan orang melihat dia, orang pun jadi salah menilai Islam gara-gara dia. Selesai itu dengan Ustaz itu. Nabi memang kan Khadijah lebih kaya. Tapi kan kayak salah olah itu Khadijah yang apa ya? Yang menopang hidup Rasulullah gitu. Jadi kayak tidak punya kemandirian gitu kan. Saya pengen apa ya? Pengen dapat penjelasan lebih gitu. Mungkin orang yang membaca sejarah itu
dia suami yang takut istri. Kita semua bisa kayak gitu. Jadi dia bayangkan Nabi itu seperti sosok dia. Ada orang yang lebih suka baca novel daripada nonton. Kalau dia tonton tenggelamnya kapal Pandaru, dia sudah melihat sosok Zainuddin di situ. Ya kan? Zainuddin itu cuma satu. Tapi kalau dia baca novel, dia bisa berimajinasi tentang sosok Zainuddin seolah-olah dialah Zainuddin. Dan orang yang dia sayang itulah Nur Hayati. Begitu juga dengan sebagian orang, ketika dia baca sejarah tentang Nabi, kebetulan istri dia wanita karir, Akhirnya dia memposisikan dan diri dia Nabi. memposisikan diri, Nabi tidak seperti ente. Nabi nggak kayak ente. Jadi pas dia baca, wah gua banget. Pembenaran. Mana bisa? Makanya kita pahami dulu, baru kita ukur dia ke diri kita. Bukan diri kita bawa ke situ. Kalau sosok Nabi dipahami seperti itu, rusaklah syariat ini. Rusak. Nabi sosok yang independen. Yang mempengaruhi manusia ini Pak. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga bacaan, yang ketiga lingkungan. Nabi bebas dari pengaruh ayah. 2 bulan dalam kandungan meninggal. Nabi bebas dari pengaruh ibu. Meninggal. Nabi bebas dari pengaruh bacaan, dia tak bisa baca. Nabi bebas dari pengaruh lingkungan. Kalau mengikut lingkungan, maaf, Nabi itu berzina. Karena lingkungannya berzina minum khamar. Tapi Nabi adalah bunga mawar yang tumbuh di tengah gurun pasir. Mestinya yang tumbuh di gurun pasir itu kaktus. Kaktus. Di tengah kaktus itu ada satu batang bunga mawar. Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadahnya banyak menggunakan air. Padahal dia bukan Nabi yang lahir di India, di tepi sungai, atau di tepi sungai Nil, sungai Efrat. Dia tinggal yang tidak ada air, tapi ibadahnya semuanya air. Wudhu, mandi wajib, mandi Jumat. Dia datang dengan independensi, kemandirian, tidak terikat dengan apa. Apalagi dengan istri. Itu sering saya dengar. Risih saya dengarnya. Jadi mereka ini harus dibersihkan pemahamannya oleh Ustaz Ridwan. Dia jangan menghukum Nabi dengan dirinya. Itu diri dialah yang harus melihat independensi. Lihat Nabi setelah hijrah. Kayaknya udah kode di Ustaz Hendri ini ke sana. Ini enak ini. Punya argumen gitu untuk menjelaskan. Kan kayak saya itu kan berisik, tidak akan mau saya numpang apa ya, nebeng sama istri itu kan kita nggak akan inilah, namanya laki-laki kan. Apalagi Rasulullah itu kan. Nah, kalau ada orang yang berkeyakinan seperti itu, dia mesti ulang syahadat. Karena batal ayat wallahu yahsibuka minan nas. Nabi itu maksum. Maksum hatinya, maksum pikiran juga tidak terikat dengan apapun. Kalau sampai dia terikat dengan istri, Nabi apa yang takut sama istri? Kaya. Istrinya kaya. Bisa ada tulang. Ya, dia nggak akan bertahan Rasulullah ya. Sampai 3 kali, umur 38, 39, 40. Khadijah, aku mau bertahan, jangan bang, rumah aja. Iya. Pas turun dari atas kedinginan menggigil, nah rasain. Tidak seperti itu gambaran. Berarti kalau yang penjelasan tadi pertama tadi izin Ustaz ya. Yang tadi soal harta, berarti penjelasan soal pasar juga gitu Ustaz. Jadi harus apa yang menyeluruh juga kan? Dulu yang namanya ahli ibadah, tokoh agama, dia hanya tinggal di Som'ah. Som'ah itu Sawami Temple. Dia nggak boleh keluar. Maka waktu Nabi keluar dan ke pasar, apa kata mereka? Nabi kok yang sunnah fil aswaq, kok jalan-jalan di pasar? Bagi kita membaca ayat itu biasa aja. Nabi kok jalan di pasar? Karena kita ke pasar. Zaman dulu, pantang. Dia mestinya di tempat ibadah, tapi Muhammad SAW dia ke pasar dan dia punya pasar. Dia mendirikan pasar syariah, pasar Islam untuk menandingi pasar Yahudi.
dan dia masuk ke pasar memeriksa dagangan. Mahada ya sahibat ta'am. Ini apa yang kamu jual? Maka ada fikih yang khusus tentang fikih pasar. Jual beli baik, rahan gadai menggadai, mudharabah bagi hasil, murabahah. Kalau dihapuskan pasar, maka hilang satu kitab dalam fikih, kitab muamalat. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, zikir. Ada kitab politik, siasah. Ada kitab jihad. Ada kitab nikah, munakahat. Orang yang mengesampingkan ekonomi dan pasar, dia sudah membuang satu kitab dalam fikih, kitab muamalat. Dan hilang satu jurusan di UIN, jurusan muamalah di Fakultas Syariah. Wah, ya. Bahaya itu. Ah, ya dia. Masya Allah. Murid Kisodi juga hilang nanti di Azhar itu. Nanti jurusan istiqomah juga. Jadi kan hadis itu kayak memperingatkan ya, Ustaz, ya, bahwa pasar ini bahaya, pasar ini bisa apa ya, terjerumus. Ada attention, ada reward. Kalau karyawan terus attention aja, direm aja, mati dia. Ada reward. Kalau kamu nanti curang, ini hukumannya. Tapi kalau kamu berhasil, amal jariah, surga beserta isinya. Jadi dua-dua ini mesti disampaikan. Dai itu seperti pembalap bawa motor, ada gasnya, ada remnya. Jadi kalau yang disampaikan rem terus, pasar itu tempat paling kotor, orang kaya paling lama hisapnya, habis umat ini. Mati kita. Itu kan ajarannya Smith Bugronya, Ustaz. Ya kan? Dalam bukunya itu The Achenes, orang-orang itu. Kaum muslim khususlah beribadah di musola, kebun-kebun urusan kami. Habis kita. Di musola aja kita. Orang yang menghadap Rasul, mensyukur asmat, Tapi kok jalan di jalannya ke pasar. Terus kemarin saya lihat viral, Ustaz, berapa minggu yang lalu, pihak non muslim. Kalau memang ajaran Islam itu benar, kalau memang ajaran Islam itu mengajarkan dagang, kenapa orang Islamnya nggak berhasil di perniagaan, di perdagangan di Indonesia dan di dunia? terus. Kalau pergi ke masjid sendalnya hilang, Islam mengajarkan mas. Ya, Bang. Umat Islamnya nggak berhasil kapan? Umat Islamnya nggak berhasil tuh kapan? Ente lihat masjid-masjid besar di India. Lihat peradaban Islam 700 tahun di Spanyol. Lihat bagaimana hebatnya kekuasaan Islam. Karena kebetulan kerajaan-kerajaan Islam kita dulu pakai kayu sehingga peradabannya tidak nampak. Kalau yang pakai batu, pergilah ke istana Siak, bagaimana hebatnya. Siapa yang membangun peradaban itu? Orang fakir miskin, itu apa? Anak yatim. Bukan. Orang Islam yang kaya-kaya membangun peradaban itu. Pergilah ke Kesultanan Sugadriah di Kalimantan. Pergilah ke Kesultanan Brunei Darussalam. Raja-raja di Semenanjung, Raja Malaka, Raja Johor, Raja Perlis, Raja Perak, raja-raja Melayu yang hebat. Tengoklah istana Maimun. Siapa yang membawa Islam kemari? Para pedagang. Kita dari kecil diajarkan SD yang membawa Islam pedagang. Ulama yang berdagang. Ulama yang independen. Businessman. Independen. Mereka bukan cari makan kemari. Sama alam Yaman dengan sini. Kita kemari mengajarkan, keluarkan manusia dari kegelapan. Berbicara tentang iman, tapi ayatnya tentang dagangan. Hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu aku tunjukkan dagang? Menguntungkan. Tunjikum min azabin alim. Dagang. Ngajak dagang. Ini dai sekarang, jangan berdagang. Orang ngajak iman aja melalui pintu dagang. Cerita tentang sedekah. Yang dibahas tentang pokok kayu. Nama salih habbah, ambatat sama asanabi, tapi tulis sumbulat lima itu habbah. Apa artinya? Umat Islam mesti mengolah tanah. Kasajaratin tayyibatin, iman itu seperti pokok kayu. Asluha sabitun, akarnya tunggal ke bawah. Wa faruha sama, cabangnya naik ke langit. Islam mesti menggarap. Sekarang tanah kita siapa yang menggarap?
digarap orang. Gara-gara kita tinggalkan kebun, berzikir aja di masjid. Nah, habis dia. Anas syuraka salah saudara gitu ya. Lama-lama tanah masjid itu digarap orang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tolong jangan zikir lagi Pak. Kenapa? Tanah masjid dah dijual. Kami mau berbukan ini. Perluasan apartemen. Ini umat Islamnya harus dibangkitkan lagi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini agama yang sangat serius soal dagang itu ya Islam ini Ustaz, ya, dibandingkan yang lain. Satu kitab khusus. Coba buka kitab fikih, berapa halaman yang bahas fikih ibadah, berapa pembahasan tentang muamalah. Tapi kenapa sekarang kalau sudah ngaji fikih, air suci dan mensucikan, darah haid, darah nifas, darah nyamuk, darah bisul, darah jerawat. Itu dari ibtidai sampai jami'i. Sampai di kampus masih membahas darah. Itu penting, tapi porsinya juga ke dagang ini. Pinjam meminjam, gak ada emang gak ada, jual beli. Ayat paling panjang satu halaman Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, waktu administrasi, tertib administrasi. Nabi meninggal, baju besinya hilang. Wa dirhuhu marhunatun inda yahudiyin, baju besinya ternyata sedang digadaikan di tangan seorang Yahudi. Bisalatina so'an min tamrin, 30 sok gandum. Tak ada Nabi mengatakan aku mau mati zikir aja dulu, tinggalkan semua. Tidak. Enggal-enggal baru macam Wah, iya. dapat. Kalau tuan guru Ini hausnya hilang Mas. yang haus beli ya. Iya. Ustaz ingat. Kalau memang kan guru-guru mengajarkan bagaimana istighfar itu menghapus kemiskinan, terus juga sholawat ya kan, hajat kita dan semuanya. Tapi kenapa banyak sahabat itu ya tetap miskin juga gitu? Saya belum berani jawab. Sahabat yang mana yang dia lihat? Dia nggak baca Abdurrahman bin Auf, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. dia tak baca Suhaib Ar-Rumi, dia tak baca Abu Dillah, dia tak baca Abu Talha, dia tak baca Utsman bin Affan. Allah Akbar. Cobalah lihat berapa harta warisan Abdurrahman bin Auf, menghitung secara rupiah yang ditulis Ustadz Syafi'i Antoni. Berapa triliun yang dia cari selama hijrah, dan ketika hijrah semua hartanya tinggal. Ini sahabat mana yang dia baca? Sahabat UAS. Sahabat UAS miskin enggak lah. Ini sahabat UAS juga. Ini sahabat UAS juga. Sahabat UAS pun tidak dia lihat yang Jangan yang ini. sahabat mana yang kau baca? Apa korelasi istighfar dengan rezeki? Katanya kalau banyak istighfar rezeki terbuka. Katanya kalau banyak orang yang bergelimang dosa, semangatnya down, putus asa, sehingga tidak semangat. Setelah dia beristighfar, dibukakan Allah semangat. Setelah itu dia aktif bekerja. Efek dari siapa yang rajin sholat duha rezekinya terbuka. Habis sholat duha tidur. Bukan itu. Siapa yang tidak tidur pagi rezekinya terbuka. Habis itu dia ngapain? Itu kan menunjukkan dia beraktivitas, dia bersemangat. Maka ada ungkapan likulli harakah barakah. Setiap ada gerakan, ada barokah. Wa ma min dabbatin, tidak ada satupun yang binatang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Orang memahami ini, udah saya nggak cari rezeki. Kenapa? Karena sudah dijamin Allah. Dia lupa dabbatin diambil dari kata dabba ya dubbu, artinya bergerak, melata. Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli, kalau kau benar-benar bertawakal sebenar-benar bertawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr, kamu akan diberi rezeki seperti seekor burung. Burung tidak pernah tidak terbang. Dari zaman dulu sampai sekarang hanya modal paruh dan ceker, sayap, dia akan terbang sejauh mata memandang. Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut kenyang penuh. Tawakal itu yang dimaksud. Seorang ulama selalunya kalau sudah menyebut tasawuf adalah orang yang meninggalkan dunia. Seorang ulama ahli tasawuf, wali Allah, duduk berzikir di tengah gurun pasir. Datang sahabatnya. Kenapa kamu duduk berzikir? Karena rezeki dijamin Allah.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk yang ada melata dijamin Allah rezekinya. Lalu apa kata sahabatnya yang berdiri? Coba kau lihat di atas pohon kurma. Betul, di atas pohon kurma ada seekor burung yang patah sayapnya. Tapi tiap hari ada burung lain yang datang membawakan ikan dan cacing. Itu dijamin Allah. Memang betul ada di atas, tapi pandanganmu salah. Selama ini kau melihat burung yang patah sayap. Kenapa tidak melihat burung yang datang membawakan makanan? Padahal hadis Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi ajaran Islam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kuda dengan pakaian. Datang orang kafir. Katanya orang beriman itu di dunianya susah, di akhiratnya senang. Kenapa kau beriman di dunia senang? Aku tidak beriman kok di dunia susah. Mana kebenaran ajaran Islam? Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Aku sesusah-susah orang beriman, begini susahnya. Bagaimana nanti aku di akhirat senangnya? Kamu sesenang-senangnya kafir begini susah. Gimana di akhirat? Sama kayak kisah Umar itu ya. Imam Abul Hasan Syazili, pendiri tarekat Syazili ya, ulama besar, pakaiannya bagus. Datang fakir miskin. Masa ulama pakaiannya bagus begini? Apa kata Imam Abul Hasan Syazili? Pakaianku mengajak orang untuk beriman. Pakaianmu menjauhkan orang dari iman. Masya Allah. Melihat pakaian Mas Ibu, melihat pakaian Ustaz Ardi, orang menjadi tertarik untuk beriman. Ternyata kalau kita beriman enak ya. Abul Hasan Syazili diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Masya Allah. Bagus. Kita menjadi bintang iklan terhadap produk. Nama produknya Islam. Kenapa Islam tidak menarik? Bintang iklannya tidak menarik. Kalau ada perusahaan susu membuat orang berat ideal gemuk, ana bintang iklannya dijamin nggak laku. Minumlah susu. Berat Anda ideal. Padahal BP nggak cerita berat ideal. Masya Allah, Masya Allah. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak peduli kepada keadaan saudaranya yang beriman, maka dia tidak diakui sebagai orang mukmin. Menunjukkan bahwa ajaran Islam bukan hanya sekedar ritual tegak, ruku, sujud, bukan hanya sekedar tahan makan, tahan minum, tahan selera, tahan nafsu, tapi juga ada kepedulian. Sejauh mana kepedulian kita, sekuat apa kepedulian kita, sekuat itu pula lah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ukur diri kita di hadapan Allah dengan kepedulian kepada sesama. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hai guys official.